Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan ujian sekolah matematika tingkat SMP, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 26. Jadi untuk video sekarang kita mulai dari soal nomor 27. Untuk soal nomor 27 di sini, kita disuruh menentukan luas permukaan bangun tersebut. Kita perhatikan bahwa bangun ruang yang ditanyakan itu terdiri dari setengah bola dan juga tabung tanpa tutup. Berarti langkah pertama kita harus menentukan dulu luas setengah bola. Di mana artinya kita bisa menggunakan rumus setengah dikalikan dengan luas bola. Luas bola itu adalah 4 kali pi r kuadrat. Sehingga setengah dikalikan 4 menjadi 2 pi r kuadrat. Nah, kita perhatikan juga di optionnya dia ada pi. Artinya pi-nya ini tidak perlu kita ubah menjadi 22/7 atau 3,14. Jadi kita langsung masukkan R-nya. Karena di sini diameter lingkarannya itu adalah 20, maka panjang jari-jarinya atau jari-jarinya itu adalah setengah dari panjang diameter. Maka ini adalah 10. Sehingga 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat yaitu 100, kemudian dikalikan 2 menjadi 200 pi. Kemudian kita tentukan juga luas tabung tanpa tutup. Nah, luas tabung tanpa tutup artinya kita cukup menjumlahkan luas alas. Jadi, luas alas tabung ditambah dengan luas selimutnya. Di mana karena alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti luasnya yaitu pi r kuadrat. Sedangkan untuk selimutnya itu adalah 2 pi r kalikan dengan T. Maka ini menjadi pi dikali R-nya itu adalah 10 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 dikali pi. R-nya itu adalah 10. Kemudian tingginya itu adalah 15. Sehingga yang ini menjadi 100 pi ditambah 2 kali 15 itu adalah 30. Dikali 10 itu adalah 300 pi. Sehingga kita peroleh luas tabung tanpa tutupnya itu adalah 400 pi. Sehingga luas permukaan total dari bangun yang ditanyakan tinggal kita jumlahkan saja. 200 ditambahkan dengan 400. Yaitu jawabannya adalah yang 600 pi. Maka yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Untuk soal nomor 28 di sini diketahui bahwa sebuah kerucut mempunyai volume 360 cm kubik. Kemudian jika diameternya diubah menjadi sepertiga kali semula dan tingginya diubah menjadi 5 dari tinggi semula, maka volume kerucut setelah perubahan. Oke, kita jadi tuliskan yang diketahui bahwa diameter dari kerucut yang kedua itu dia sama dengan sepertiga dari diameter kerucut yang pertama. Kemudian untuk tingginya, tinggi kerucut yang kedua itu 5 kalinya dari tinggi kerucut yang pertama. Kemudian volume dari kerucut pertama itu sama dengan 360 cm kubik. Kita tahu bahwa untuk menentukan volume dari kerucut itu kita bisa menggunakan rumus yaitu sepertiga dikalikan dengan luas alas kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alasnya karena kerucut itu berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan sepertiga pi r kuadrat dikalikan dengan T. Karena di sini yang diketahuinya itu adalah diameter, maka
volume alasnya, luas alasnya, kita bisa menggunakan rumus 1/4 pi D kuadrat dikalikan dengan T. Maka, volume yang pertama ini bisa kita cari dengan cara 1/3 dikalikan dengan 1/4 pi, kemudian D1 kuadrat dikalikan dengan T1 sama dengan 360. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari volume kedua. Jadi, volume kerucut kedua itu kita cari dengan cara 1/3 kalikan dengan 1/4 dikalikan dengan pi, kemudian dikalikan dengan panjang diameter kedua dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan tinggi kedua. Nah, sehingga ini menjadi 1/3 dikalikan dengan 1/4 kalikan dengan pi. D2-nya dia sama dengan 1/3 dari D1. Artinya di sini 1/3 dari D1 kemudian dikuadratkan. Kemudian T2-nya dia 5 kali T1. 5 kali T1. Sehingga ini tidak usah diubah menjadi 1/3 dikalikan dengan 1/4, kemudian dikalikan dengan pi, kemudian 1/3 kuadrat itu adalah 1/9, kemudian dikalikan dengan D1 kuadrat, kemudian dikalikan dengan 5T1. Nah, sehingga kita peroleh bahwa ini menjadi 1/3 dikalikan dengan 1/4 pi, kemudian dikalikan dengan D1 kuadrat, dikalikan dengan T1, 1/9 dikali 5 itu adalah 5/9. Nah, jika kita perhatikan, dari sini sampai sini dia merupakan volume dari kerucut yang pertama. Artinya, dia sama dengan 360 dikalikan dengan 5/9. Jadi ini kita bisa sederhanakan. 360 dibagi 9 itu adalah 40. Kemudian 40 kita kalikan dengan 5 itu menjadi 200. Sehingga volume kerucut setelah perubahan itu adalah 200 cm3. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Untuk soal nomor 29 di sini terdapat sebuah tabung dengan jari-jarinya itu adalah 40 cm dan tingginya itu adalah 1 meter. Kemudian tabung tersebut penuh berisi dengan air. Bagian bawah tabung terdapat keran yang dapat mengaliri air sebanyak 5 liter per menit. Kemudian banyaknya air yang tersisa dalam tabung setelah air mengalir selama 1 jam adalah. Berarti langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu volume dari tabungnya. Bagaimana cara menentukan volume dari tabung? Yaitu kita bisa menggunakan rumus volume dari tabung itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana luas alasnya itu adalah pi r kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah, setelah itu volume pi-nya, karena di sini jari-jarinya 40, maka pi-nya kita menggunakan 3,14 dikalikan dengan r, r-nya itu adalah 40 dikalikan dengan 40, kemudian tingginya, ingat tingginya ini di sini satuannya itu adalah meter. Maka kita harus rubah terlebih dahulu dia ke dalam bentuk cm. 1 meter itu artinya dia sama dengan 100 cm. Jadi di sini dikalikan dengan 100. Sehingga kita peroleh volume dari tabungnya itu adalah 3,14 dikalikan dengan 40, kemudian dikalikan dengan 40, kemudian dikalikan 100. Sehingga kita peroleh dia hasilnya adalah 502.400 cm3. Artinya, jika kita mengubah dia ke liter, liter itu kan dia sama juga dengan
desimeter kubik. Artinya ini naik berapa? Naik 1, karena dia satuannya kubik, maka dia menjadi 502,4 liter. Nah, kemudian airnya itu setiap menit itu mengalir 5 liter. Nah, sekarang kalau 1 jam, jika 1 jam, dia berapa liter yang sudah mengalir? 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 60 dikalikan dengan, per menitnya itu 5 liter, berarti dikalikan dengan 5. Sehingga selama 1 jam, air yang telah mengalir itu adalah 300 liter. Maka banyak air yang tersisa itu tinggal kita kurangi. Jadi air yang tersisa itu tinggal kita kurangi, yaitu 502,4 kita kurangi dengan 300, sehingga kita peroleh dia adalah 202,4 liter. Maka jawabannya itu adalah yang C. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 30. Untuk soal nomor 30 di sini terdapat sebuah kantong berisi 3 bola berwarna merah. Jadi kita data terlebih dahulu bola-bolanya dengan cara kita tuliskan 1, 2, 3. Ini bola berwarna merah. Kemudian 5 bola berwarna kuning. Jadi dari bola 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ini dia berwarna kuning. Kemudian setelah itu 4 bola berwarna hijau, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini dia berwarna hijau. Nah, pada soal terdapat keterangan bahwa 3 bola diambil secara acak. Pengambilan pertama muncul bola merah bernomor genap. Berarti 2 ini udah diambil dan dia tidak dikembalikan. Artinya dalam kantong dia nggak ada bola berwarna 2. Kemudian pengambilan kedua muncul bola berwarna hijau prima. Oke, hijau prima. Kita perhatikan bola berwarna hijau yang prima itu adalah angka 11. Berarti ini juga sudah tidak ada dalam kantong. Nah, kemudian ditanyakan peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu N ganjil, yaitu bola-bola yang ganjil itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Sedangkan bola secara keseluruhan itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sehingga peluang terambilnya bola ganjil itu sama dengan banyaknya bola ganjil NG dibagi dengan banyaknya bola keseluruhannya itu ada berapa. Maka sama dengan 5/10. Atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, karena di sini disuruh dirubah ke bentuk persen, maka tinggal kita kalikan saja dia dengan 100. Maka ini sama dengan 50%. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, semoga video pembahasan kita pada video kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.